Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya pagi-pagi sudah ada di sebuah tempat dan mau ketemu dengan teman-teman guru dari Serikat Guru Jakarta yang merupakan anggota dari Federasi Serikat Guru Indonesia. Nah, mau ngapain saya? Saya mau ngobrol tentang PPDB, penerimaan peserta didik baru untuk tahun 2022. Nah, seperti apa nih nanti hasil obrolannya? Mereka punya masukan nggak tentang PPDB 2022 ini ya? Kita akan ngobrol apa pendapatnya tentang PPDB dan apa masukannya tentang PPDB tahun 2022. Nah, seperti apa videonya? Ikuti terus ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, buruan subscribe. Terima kasih. Ya, ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju dengan kebijakan PPDB karena kebijakan PPDB menghilangkan sekolah-sekolah favorit. Mudah-mudahan PPDB sukses dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novan Kurniawan dari SMP Negeri 158 Jakarta. Saya sangat mendukung PPDB DKI Jakarta yang memakai sistem zonasi karena mendekatkan anak dari rumahnya sehingga aman anak itu dan bisa dipantau oleh orang tuanya dari rumah atau dekat dari rumah. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luis Febri. Saya setuju sekali dengan sistem zonasi karena lebih dekat dengan rumah agar perjalanan anak tidak mudah lelah dan capek. Dan yang terakhir adalah biar sempat untuk sarapan karena dengan sarapan itu bisa menambah stamina buat belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wirawijaya, mengajar di SMP 158 Jakarta. Saya sangat mendukung program PPDB melalui jalur afirmasi karena dapat mendukung anak-anak yang kurang mampu, memberikan kesempatan mereka untuk masuk ke sekolah negeri, di mana sekolah negeri di Jakarta saat ini tidak dipungut biaya dan memudahkan ekonomi mereka bagi yang kurang mampu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debi Afriansa. Saya guru di SMA Negeri 26 Jakarta. Saya di sini mendukung kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, di mana PPDB di tahun kemarin sudah menerapkan penerimaan siswa jalur prestasi, di mana prestasinya berupa akademik dan non-akademik. Pemberian nilai atau poin terhadap penerimaan siswa melalui jalur prestasi meningkatkan minat siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sehingga prestasi mereka dihargai atau diberikan nilai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin Muhaimin dari SMPN 234. Saya setuju atau mendukung PPDB jalur zonasi karena kedekatan rumah dengan sekolah akan mengurangi adanya tawuran siswa, di mana letak jarak rumah antara sekolah dengan rumah itu akan menimbulkan pergaulan di jalanan yang kurang baik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Febrianti dari SMP Negeri 200 Jakarta. Saya sangat mendukung penerimaan PPDB pada tahun 2022 sama seperti tahun 2021 dengan melalui jalur inklusi. Karena dengan jalur inklusi itu memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki keistimewaan khusus ataupun kekurangan khusus untuk dapat belajar bersama dalam proses pembelajaran dengan peserta didik lainnya tanpa
memandang status sosial seperti itu. Nah, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana pendapat teman-teman guru dari Serikat Guru Indonesia atau SEGI Jakarta yang mendukung tentang kebijakan PPDB ya. Nah, di dalam kebijakan PPDB tersebut ya beberapa yang didukung, misalnya PPDB ini memberi akses kepada kelompok anak dari keluarga tidak mampu. Yang kedua, karena zona dekat dengan antara rumah dengan sekolah, maka anak jadi nggak lelah, anak jadi bisa sarapan lebih dulu gitu ya. Kemudian juga angka tawuran itu bisa saja menurun, karena kan tawuran kerap kali terjadi karena anak sekolahnya jauh lalu ketemuan di jalan. Ya, lalu juga bahwa PPDB ini juga memberikan akses untuk teman-teman berkebutuhan khusus ya. Itu yang tadi diantaranya disampaikan tentang dukungan kebijakan PPDB. Nah, sekarang kita mau ngobrol ya, sebenarnya masukannya apa sih? Karena pasti ada beberapa catatan terkait dengan PPDB di tahun 2021 ya. Nah, karena pemerintah juga terus mengubah ya kebijakan yang kemudian dianggap kontroversi atau menimbulkan protes banyak orang ya, misalnya tentang kebijakan akreditasi sekolah yang kemudian sudah dihilangkan ketika 2020 ada, 2021 udah nggak ada. Namun di 2021 muncul persentil yang ternyata juga dianggap sebagai bentuk yang merugikan anak-anak tertentu. Nah, lalu seperti apa catatan tahun 2021 sehingga SEGI Jakarta ini kemudian memberikan masukan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan di sebelah saya sudah ada Pak Idris, Wakil Ketua Serikat Guru Indonesia atau SEGI Jakarta. Pak Idris, apa kabar? Baik Bu, terima kasih. Sehat ya? Alhamdulillah diundang kemari. Pak Idris sekarang ngajar di sekolah mana Pak? Saya di SMP Negeri 234 Jakarta Bu. Sebelumnya memang atau tetap di situ? Iya, sebelumnya juga. sudah di Jadi situ. sudah berapa lama Pak di sana? Sudah 4 tahun, 5 tahun berjalan dan sekarang. Sebelumnya sih memang dari swasta. Dari tahun 2012 sudah mengajar dari swasta sampai berakhir di SMP 234 Jakarta sekarang. Oke, Bapak ngajar apa Pak? Ngajar prakarya Bu. Oh, pelajaran prakarya. Oke ya. Nah Pak, ini terkait dengan PPDB ya. Sebenarnya masukannya kira-kira apa nih Pak untuk perbaikan kebijakan PPDB tahun 2022 ini? Iya, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, memang banyak hal yang yang kita soroti dari kebijakan PPDB. Ada hal yang perlu kami sarankan berkaitan dengan ada banyak siswa yang tidak tertampung Bu untuk mengikuti atau mendaftar di SMP atau SMK favorit yang diinginkan. Atau nggak favorit pun enggak kan? Iya, artinya kan sekarang udah nggak ada favorit kan sebenarnya. Jadi tapi yang terdekat, yang gitu terdekat kan? Atau yang terdekat yang dapat dijangkau dari jarak rumahnya atau kedekatan dengan tempat tinggal mereka. Nah, yang kami lihat sedikitnya SMK atau SMP menjadi tempat pilihan itu, harapan kami atau menjadi masukan kami bagaimana pemerintah bisa membuka sekolah baru. Oh, sekolah negeri baru. Sekolah negeri baru untuk menampung jumlah peminat tadi. Oh, jadi karena kuota tadi, terus antara jumlah peminat sama sekolah negeri yang ada itu kurang itu gitu kurang. Ya. Terutama, atau bahkan ada kecamatan tertentu yang sebenarnya nggak ada sekolah negerinya juga gitu ya. Terutama sekali yang sekolah yang di mana wilayahnya kepadatan penduduk yang sangat padat. Kemungkinan sekolah wilayah itu tidak terpenuhi kebutuhan karena nggak ada sekolah negeri atau kurang tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Bapak berarti di wilayah Jakarta Timur ya? Iya, apalagi di wilayah Jakarta Timur padat penduduk ya. Kami tahu betul yang sekarang sekolah di Kecamatan Cakung yang begitu padat penduduknya membutuhkan SMP atau SMK baru untuk menampung peminat itu Bu. Jadi menambah jumlah sekolah negeri itu adalah salah satu usulan, terutama untuk wilayah-wilayah yang padat atau untuk wilayah yang sama sekali misalnya di situ tidak punya sekolah negeri seperti level SMA atau SMK yang memang cuma sedikit ya. Nah itu kemudian menambah jumlah sekolah negeri ya. Tadi SMP juga ternyata Bapak rasa memang masih kurang gitu ya? Masih kurang ya, sehingga masih membutuhkan ya? Iya, masih membutuhkan. Membutuhkan tambahan sekolah negeri. Memang
Pemprov DKI menyatakan mungkin daya tampung sekitar 30% saja ya yang bisa ditampung di sekolah negeri. Tapi Pak, kalau misalnya nih, kan ada nih sekolah-sekolah swasta, tapi swasta-swastanya ini juga muridnya sedikit gitu ya. Nah itu gimana kalau mungkin nggak dinegriin ya Pak? Artinya mungkin sekarang kalau cari lahan kan pemerintah susah nih. Karena penduduk DKI atau tanah di DKI ini kan mahal dan jumlahnya juga udah terbatas. Nah kalau misalnya ada sekolah-sekolah swasta gitu ya, yang memungkinkan untuk dinegrikan, menurut Bapak gimana? Itu bagi kami itu bagus Bu, ya. Bila dimungkinkan bahwa sekolah swasta dinegrikan itu lebih baik, sehingga tadi biaya tanah, biaya bangun sekolah baru dan seterusnya itu bisa mengurangi dari situ. Mengurangi ya. Iya. Karena kemarin itu kan PPDB khusus SMA dan SMK itu sudah ada yang sekolah swasta, tapi dia itu ikut PPDB Pak. Nah hanya untuk jalur afirmasi. Kalau misalnya ada sekolah swasta yang emang muridnya udah dikit, tapi itu gedungnya masih bagus, gurunya masih banyak, kalau dinegrikan kan juga meningkatkan apa tuh Pak, pendapatan si guru ya, memastikan itu jadi guru KKI misalnya ya. Betul. Lalu anak-anak dengan fasilitas yang udah ada gedungnya itu kan bisa nampung anak-anak yang membutuhkan. Kalau dananya dari pemerintah DKI atau menjadi sekolah negeri kan memang tidak membayar ya, dengan gitu kan membantu ya Pak. Betul. Daripada susah cari tanah. Tadi kan Bapak usulannya bikin gedung ya, tapi ketika susah sebenarnya bisa ya pemerintah memanfaatkan sekolah-sekolah swasta gitu ya. Sekolah swasta betul. Bisa dibeli ya Pak ya. Sebenarnya kan uang DKI banyak ya. DKI banyak. Tinggal bicara sama ketua yayasan. Dan usulan kami bagi sekolah swasta jangan dengan penambahan sekolah negeri kami nggak takut dapat murid, nggak begitu. Sekolah swasta juga disinilah bersaingnya, bagaimana menunjukkan kualitas sekolahnya supaya sekolahnya terpilih oleh orang tua peserta didik. Dipercaya sekolah di situ. Jangan karena menambah sekolah negeri lalu swasta merasa bahwa kami nggak kedapatan murid dong. Enggak, sekolah swasta bisa juga dengan cara itu, dengan strategi itu swasta menunjukkan kualitasnya, pelayanan terbaik terhadap kebutuhan peserta didik, sehingga peserta didik atau orang tua peserta didik menitipkan anaknya di sekolah. Percaya untuk menitipkan sekolah itu ya. Dan ternyata kan Pemprov DKI juga udah memulai tahun lalu ya dengan sejumlah sekolah swasta, tapi masih levelnya SMA dan SMK ya. Untuk di wilayah yang kecamatannya dia memang nggak ada sekolah negeri, kemudian sekolah swasta ini bisa ikut PPDB ya dan dibiayai oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hanya saja ya, selain hanya SMA dan SMK, itu pun untuk memperkuat jalur afirmasi ya. Nah Bapak berharap ya untuk semua gitu ya. Jadi kalau nambah sekolah negeri sulit bikin gedungnya, maka sebenarnya bisa dengan alternatif itu alternatif ya. Dengan kerjasama sekolah swasta tadi. Kalau soal uang kayaknya Pemprov DKI banyak, pasti DKI bisa lah ya. Oke Pak Idris, jadi itu ya salah satu usulannya. Terima kasih dan kita dengarkan usulan yang lain. Makasih Pak. Sama-sama Bu. Oke, sekarang saya sudah dengan Pak Rizky. Ya, ini juga akan memberikan masukan ya. Pak Rizky ngajar di mana? Saya mengajar di Sekolah Negeri SMPN Negeri 168 di Jakarta Timur. Oh, masuk Jakarta Timur ya. Baik. Apa mata pelajaran yang diajar? Saya mengajar bimbingan dan konseling. Oh, guru BK. Siap, wah, Ibu. guru BK-nya gaul ya. Iya. Ini mungkin saja anak-anak kalau ke BK menjadi tidak takut ya. Nah, Siap, Pak Rizky kan kita lagi ngomongin soal kebijakan PPDB ya. Baik. Nah, Pak Rizky punya masukan apa nih ya terkait dengan PPDB tahun 2022 agar pelaksananya jauh lebih baik. Nah, seperti apa Pak? Baik. Saran saya adalah PPDB dengan menggunakan jalur non-akademik sebaiknya diambil dari prestasi juara level nasional di bidang olahraga dan seni. Iya. Jadi mutlak dari situ ya. Betul. Karena betul. ada lomba-lombanya ya. Betul. Apa aja itu? Biasanya itu yang diambil dari nilai tertinggi yang kita juaranya tahu. Ya, betul. juara yang paling tingginya tadi betul, ya. Betul. Dan itu biasa disebut FLS 2N di sekolah sebelumnya. Mungkin seperti itu. Oh gitu. Jadi memang
ada lomba-lomba yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu di level nasional. Jadi seluruh Indonesia memang. Nah, nanti biasanya tuh ada tahapan ya. Betul, Bu. Mulai dari level wilayah Jakarta Utara misalnya, atau Jakarta Timur, Jakarta Pusat, lalu ke DKI. Nanti dari DKI kemudian ke level nasional. Yang jadi tertinggi. Prinsipnya kalau menggunakan jalur prestasi non akademik, ya betul-betul aja hitung dari situ gitu. Betul saja hitung dari situ ya, Bu. Jadi kalau memang dia kalau memang yang mendaftar tuh pernah jadi juara nasional, ya harusnya dia diterima ya. Diterima. Tanpa mempertimbangkan yang lain seharusnya ya, namanya non akademik. Non akademik. Nah, lalu yang di level misalnya di level itu yang paling tinggi mendaftar adalah level juara di level DKI, ya udah gitu dia diterima. Dia keterima. Kalau kemudian ada beberapa kursi yang lain ya berarti level yang tadi wilayah ya, misalnya Jakarta Utara, Jakarta Pusat gitu ya. Betul. Nah, kalau memang ada selain F2LS tadi ya, kan sebenarnya ada lomba lain di level nasional juga. Nah, itu berarti menurut Bapak juga bisa menjadi pertimbangan ya, bukan hanya itu saja. Betul. Nah, misalnya dia juara olahraga, tapi membela Indonesia di pelatnas misalnya U16 olahraga misalnya ya, U15. Misalnya. Itu bisa sangat diprioritaskan, Bu. Betul. Tentu aja bisa ya. Betul, terus misalnya anak-anak yang jago musik, misalnya dia juara piano misalnya. Keyboardis mungkin. Itu harus diprioritaskan. Artinya kan toh ada lomba-lomba berjenjang juga gitu ya. Betul sekali. Begitupun ketika nyanyi ya, kan kecerdasan orang beda-beda ya. Berbeda-beda. Ada orang yang jago memang akademik, tapi ada orang yang nggak jago akademik, tapi dia jago nari, nyanyi gitu ya. Ini kan termasuk seni itu berarti nari, nyanyi, musik gitu ya. Itu salah satu contohnya, Bu. Betul sekali. Dan seharusnya anak-anak dipertimbangkan itu juga, karena menurut Garner kan kecerdasan itu nggak cuma akademik ya. Betul. Kecerdasan itu banyak. Gitu. Orang yang jago nulis, jago nyanyi, jago olahraga, itu juga kecerdasan dikaruniai Tuhan kan. Betul. Nah, itu yang menurut Bapak harusnya kalau memang anak itu sudah jago di non akademik ya udah itu aja gitu. Iya. Karena kan tidak semua orang dikaruniai Tuhan hal yang sama ya. Betul. Tidak mungkin ada orang jago akademik, jago juga non akademik, tapi kan tidak semuanya ya. Tidak semuanya seperti itu. Nah, dengan begitu kan berarti sebagai guru BK juga Bapak mendukung ya anak-anak punya prestasi lain ya. Saya sangat mendukung. Tidak hanya akademik ya. Tidak hanya akademik. Betul. Jadi poinnya adalah ya gunakan aja prestasi non akademiknya. Betul. Bidangnya apapun, baik olahraga maupun seni, tapi lihat jenjangnya kan tadi Bapak bilang gitu kan. Iya. Oke. Seperti itu. Level nasional ya kalau memang ada di level nasional dia pasti lebih berhak, kalau enggak pada tingkat wilayah yang lain. Baik. Tapi kalau lomba-lomba misalnya di mall gitu Pak, kan ada lomba-lomba tuh gambar atau lomba melukis. Iya, biasanya kan ada Bu di mall-mall kan. Di mall-mall. Tapi kalau itu menurut Bapak karena tidak berjenjang, berarti sebaiknya tidak ya? Sebaiknya menurut saya itu tidak ya. Lebih baik. Itu lebih baik karena sudah menurut saya itu merupakan salah satu di luar pada bidangnya masing-masing. Maksudnya oke lah, itu mungkin hanya di situ saja. Pada saat lomba di mall, orang yang sekitar situ gitu. Betul. Yang kita prioritaskan adalah ketika anak itu memiliki kecerdasan non akademik ya. Ya, tetapi level jenjangnya tinggi tadi ya. Betul. Misalnya kalau berjenjang tadi kan dia udah dari wilayah, dari utara, terus naik ke DKI, naik ke nasional. Sampai kan level nasional, panjang gitu ya perjuangannya ya. Betul, bisa mengharumkan, apalagi bisa mengharumkan nama bangsa Bu. Itu luar biasa sekali menurut saya seperti itu. Jadi bisa aja kan prestasi nasional dan bahkan internasional. Ya, dan itu bisa saja di luar memang bukan akademik tapi non akademik, entah dia main futsal internasional atau main basket internasional, itu kan bisa salah satu prestasi ya Bu, atau tarian ya, lomba nari gitu ya, itu juga kecerdasan. Kan nggak setiap orang dikaruniai atau kemampuan seperti itu ya. Jadi usulan kedua adalah menggunakan bukti-bukti dari kemenangan lomba, tapi yang tadi berjenjang. Ya, kalaupun tidak berjenjang memang levelnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Tadi tidak sekedar misalnya pada level lomba di mall gitu ya. Oke. Terima kasih ya Mbak Rizky ya. Sama-sama. Ya.
Oke ya, sekarang saya sudah bersama Ibu Lisa. Ibu Lisa sekarang guru di SMP Negeri? SMP Negeri 200 Jakarta, Bu Retno. 200 Jakarta ya. Udah lama di SMP Negeri 200 Jakarta? Sebelumnya di SMP 231 ya kan, 2 tahun. Kemudian di SMP Negeri 200 itu udah 5 tahun. Dan sebelumnya lamanya di swasta. Gitu. Lamanya di swasta. Mata pelajaran apa yang Ibu ajarkan? Kebetulan sekarang saya mengampu dari dulu tuh bahasa Indonesia sesuai dengan ijazah saya, Bu. Bahasa Indonesia. Ya. Jadi guru bahasa Indonesia. Tapi Ibu juga belajar hukum katanya ya? Iya, belajar hukum, saya senang gitu. Jadi ya bagian dari hobi lah hukum itu. Jadi gitu kan. S2-nya hukum dan sekarang juga sedang menempuh S2 bahasa Indonesia juga. Oh gitu. iya. Iya. Mau belajar terus ya. Belajar terus, semangat gitu. Kan nggak siswanya aja yang semangat, gurunya juga harus semangat belajar, Bu. Iya. Betul. Nah, sekarang kita ngomongin tentang usulan PPDB kan, karena Ibu salah satu anggota SEGI Jakarta ya. Iya, benar sekali. Tadi katanya ada usulan. Nah, usulan Ibu apa nih untuk perbaikan? Karena kan katanya sebelumnya pakai persentil. Akibat persentil ini orang yang punya prestasi akademik akhirnya juga banyak dirugikan. Nah, terus mau punya usulan apa nih SEGI Jakarta? Oh iya. Di SEGI Jakarta kami juga mengusulkan tentang penerimaan PPDB tahun 2002 ini, yaitu dengan melalui jalur prestasi akademik itu dinomorsatukan, Bu. Khususnya kita menggunakan gunakan itu Sidanira yang nilai-nilai tertinggi itu gitu kan, yang 5 semester gitu. Jadi diambillah nilai akademik tertinggi itu. Kalau memang mereka sudah nilainya tertinggi ya udah bisa harus masuk gitu. Yang kedua, kita menggunakan jalur olimpiade. Kan di sekolah itu apa sih gunanya olimpiade kan, Bu? Istilahnya kan itu kan kita menjaring anak-anak yang memang mumpuni, atau istilahnya menjaring anak-anak nilai tertinggi di bidang-bidang tertentu, khususnya dalam mata pelajaran. Itu namanya OSN. Iya, OSN. Nah, itu kalau memang itu ada fisika, ada kimia, ada biologi, bahasa Indonesia, matematika juga. Ya. Nah, kalau mereka sudah melalui jalur itu dan mereka memang mendapatkan nilai yang tertinggi gitu kan, prestasinya juara tertinggi, ya sudah gitu kan, masukkan saja gitu, loloskan aja dia dalam PPDB tersebut gitu. Karena memang kan namanya juga jalur akademik. Karena jalur akademik, maka kemudian ya betul-betul prestasi akademiknya yang dihitung. Kalau tadi Ibu mengatakan bahwa jalur prestasi itu ada akademik dan non akademik. Nah, ini lebih fokus ke akademik. Iya, betul sekali. Nah, untuk yang akademik, kalau nilai rapot atau nilai Sidanira, berarti kan 5 semester ya, berturut-turut. Kemudian nilainya tinggi, maka kalau dari yang daftar di sebuah sekolah ternyata nilainya itu memang berdasarkan nilai itu diurut, dan si anak ini memang nilainya tinggi, ya harusnya yang tertinggi aja yang masuk kan. Namanya juga prestasi akademik. Tapi selain Sidanira kan ada lomba ya, OSN tadi ya, Bu? Mata pelajaran. Nah, berarti kalau dia levelnya misalnya dia menang di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur misalnya, lalu wilayah kota ternyata naik ke provinsi nih, berarti dia juara provinsi kan, nanti mewakili DKI ke nasional. Kalau dia nasional udah pasti harusnya dia dapat dong untuk jalur prestasi. Udah langsung masuk jalur prestasi akademik. Iya, betul. Mata pelajarannya ini ya. Lalu kalau nanti dia ternyata yang daftar di situ levelnya adalah DKI yang tertinggi, ya harusnya dia dapat dapat juga. DKI kan sudah masuk nasional. Artinya udah berjenjang ya. Dia kan berjuangnya juga udah cukup panjang ya. Sampai udah DKI itu kan udah nasional ibaratnya kan begitu. Artinya kalau persentil tadi mestinya tidak berlaku untuk orang yang memang jalur prestasi, dan dia ya gunakan aja sesuai atau dengan lomba dari lomba mata pelajaran itu tadi tingkat nasional. Jadi dengan demikian mungkin orang juga nggak akan protes ya, emang dia punya prestasi di lomba mata pelajaran tadi juga di lapangan gitu kan. Iya, dan memang nilainya tinggi gitu ya. Nah, itu yang kemudian dipergunakan. Walaupun mungkin tiap sekolah punya bobot yang berbeda ya. Nah, bobotnya ini barangkali nanti dihitungnya bukan dengan menggunakan, ataupun kalau menggunakan persentil kali harus lebih adil gitu kali ya. Lebih adil, ya benar. Sehingga perhitungannya jauh lebih adil bagi semua dan nggak nimbulin protes ya. Iya. Oke, demikian ya diskusi atau obrolan kita ya dengan teman-teman dari guru-guru SEGI Jakarta terkait dengan PPDB tahun 2022. Ada beberapa masukan ya.
tadi juga ada beberapa komentar atau pendapat tentang kebijakan PPDB. Nah, masukannya setidaknya ada 3. Pertama adalah menambah jumlah sekolah negeri terutama di wilayah-wilayah yang padat penduduk. Yang kedua, yang emang sekolah negerinya di kecamatan itu ndak ada. Ya, jadi ini menambah. Yang kedua, kalau memang ternyata sekolah negerinya itu ternyata kesulitan pemerintah nambah karena tanah memang sulit di DKI, maka bisa menegrikan sekolah swasta gitu ya. Nah, yang berikutnya lagi adalah soal jalur prestasi non akademik. Ya, gunakan aja betul-betul yang non akademik, itu menjadi sebuah patokan. Tadi ya salah satunya adalah lomba olahraga dan seni ya. Nah, kemudian untuk jalur prestasi akademik ya memang betul-betul gunakan rapot, gunakan juga hasil prestasi OSN tadi ya, yang olimpiade mata pelajaran. Nah, dengan demikian maka nggak akan menimbulkan keributan gitulah kira-kira. Orang udah ngerti ya, lebih udah berkeadilan pas, ya, lebih berkeadilan ya. Kalau memang rapot itu ternyata tiap sekolah beda, ada sekolah yang udah ngasih rapotnya obral tinggi, kemudian bagaimana nih? Nah, itu bisa digunakan tadi misalnya soal kebijakan persentil, tapi kebijakan persentil yang jauh lebih adil gitu ya, benar sekali. Lebih adil sehingga tidak merugikan anak-anak yang memang harusnya masuk atau mendapatkan sekolah negeri yang dia inginkan kira-kira gitu ya. Oke, terima kasih masukannya. Demikian video ini, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe. Ikuti terus Jurnal Retno Listiarti yang memang kita menyuguhkan ya tema-tema pendidikan dan juga bertema tentang anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.